Pengharaman di dalam nasab itu ada dua. Ada pengharaman di dalam nasab itu adalah selama-lamanya. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga. Kita masuk pada hadis ya, tentang masalah penyusuan bisa menyebabkan kemahraman. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam urida ala ibnati Hamzah faqal innaha la tahillu li innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min an-nasabi. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menikahi anak perempuan Hamzah. Lantas beliau bersabda, dia itu tidak halal aku nikahi karena dia adalah anak perempuan dari saudara sepersusuanku. Diharamkan menikahi seorang karena penyusuan seperti diharamkannya menikahi seorang karena garis keturunan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari untuk menikahi anaknya paman beliau, yaitu Hamzah. Anak paman Nabi itu halal ya untuk dinikahi, sepupu ya, itu halal untuk dinikahi. Ketika Nabi ditawarkan anaknya Hamzah, Nabi tidak mau. Kenapa Rasulullah SAW tidak mau? Karena Hamzah ya, paman beliau itu sepersusuan dengan Rasulullah, yaitu Rasulullah SAW pernah disusui oleh Suwaibah. Hamzah pun juga pernah disusui oleh Suwaibah, sehingga Hamzah itu adalah saudara sepersusuan Nabi SAW. Dari satu sisi beliau paman dan dari satu sisi juga saudara sepersusuan. Maka anaknya Hamzah adalah anaknya saudara. Makanya kata Nabi SAW, saya tidak boleh ya menikahi anaknya Hamzah karena bapaknya adalah saudara sepersusuanku. Kemudian Nabi SAW mengatakan ya, sesuatu ya diharamkan dari sepersusuan itu sebagaimana diharamkan dari garis keturunan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang diharamkan dari nasab itu sama dengan yang diharamkan dari radha'ah, dari persusuan. Yang diharamkan dari nasab itu
semuanya tercantum di dalam surah An-Nisa. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahim." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari perempuan kalian, bibi saudari ayah kalian, bibi saudari ibu kalian, anak perempuan saudara kalian, anak perempuan saudari kalian, dan ya, ibu-ibu ya, wanita yang menyusui kalian, dan saudara sesusuan kalian, dan ibu istri kalian, dan anak tiri kalian yang kalian telah menggauli ibunya, dan jika seandainya ibunya belum digauli maka anak tersebut boleh kalian nikahi, dan istri-istri anak kalian, dan tidak boleh kalian mencampurkan, menggabungkan dua saudari di dalam satu pernikahan kecuali apa yang telah berlalu. Innallaha kana ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa saja yang diharamkan dari nasab. Karena kalau kita paham ini, maka kita paham apa yang diharamkan dari radha'ah. Karena kata Nabi SAW, diharamkan dari sesuatu itu sama seperti diharamkan di dalam nasab. Apa yang diharamkan di dalam nasab? Pengharaman di dalam nasab itu ada dua. Ada pengharaman di dalam nasab itu adalah selama-lamanya. Artinya, Anda tidak bisa menikahinya selama-lamanya. Dan Anda adalah mahramnya dia. Iya. Siapa mereka? Disebutkan di dalam ayat ini. Ya. Pertama, ada 3 jenis orang yang itu diharamkan dari selama-lamanya. Baik, yang pertama akibat hubungannya nasab. Yang kedua akibat adanya hubungannya musaharah. Musaharah itu akibat adanya tali pernikahan. Kemudian akibat radha'ah, sususuan. Jadi pengharaman selama-lama ini disebabkan 3 hal ini. Akibat nasab, akibat adanya musaharah, dan ada akibatnya saudara persusuan. Adapun dari nasab, Allah menyebutkan 7 jenis wanita yang diharamkan atas kita. Ya. 7 jenis wanita yang diharamkan atas kita ketika itu dari sisi nasab. Siapa itu? Pertama Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah ummahat, ibu kita. Ibu kita adalah mahram kita, dan termasuk dari ibu ini adalah nenek-nenek kita. Termasuk nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Itu disebut dengan ummahat, ibu kita. Maka nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu itu dikatakan ummahat, ibu kita. Maka itu mahram bagi kita. Ya. Maka tidak boleh seseorang menikahi neneknya. Kemudian yang kedua adalah al-banat, anak perempuan. Anak perempuan kita itu mahram, ya. Dan termasuk juga anak perempuan dari anak laki-laki kita, cucu. Itu adalah mahram, terus sampai ke bawah. Sampai ke bawah, anak perempuan dari anak kita atau anak perempuan dari anak laki-laki kita, semuanya itu mahram. Sampai keturunan ke-8, Ustaz. Iya, enggak ada masalah. Itu adalah mahram sampai ke bawah. Maka tidak boleh menikahinya. Taib. Kemudian yang ketiga adalah saudari. Maka saudari ini mahram bagi kita. Baik itu seayah, sekandung, seayah atau
seibu. Ini semuanya apa? Mahram bagi kita. Tidak boleh kita nikahi. Kemudian yang keempat adalah bibi saudari ayah. Bibi saudari ayah itu adalah mahram bagi kita. Ya, bibi saudari ayah itu mahram bagi kita. Dan termasuk bibi juga adalah saudari nenek. Kita punya nenek kita punya saudaranya, saudarinya. Saudari nenek itu juga mahram bagi kita. Ya, itu bagian dari bibi. Ya, bagian dari bibi kita. Maka tidak boleh kita nikahi. Ya, saudari nenek ulun cantik saudara kan boleh. Ya. Ya. Itu adalah saudari nenek, tidak boleh. Itu bagian jatuhnya ke bibi kita. Saudari nenek, baik itu dari pihak ayah atau dari pihak ibu, itu jatuhnya kepada bibi kita. Kemudian saudari ibu atau disebut dalam bahasa Arab khalah. Ini juga adalah mahram bagi kita. Yes. Dan juga ya adalah saudari nenek dari pihak ibu. Ini juga adalah mahram bagi kita. Itu jatuhnya khalah. Tidak boleh kita nikahi. Sampai ke atas. Itu sampai ke atas itu mahram. Kemudian yang tidak boleh dinikahi juga adalah, dan itu mahram bagi kita, adalah anak perempuan dari saudara laki-laki. Baik itu sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, atau seayah, atau seibu. Dan terus sampai ke bawah anak-anak perempuannya itu mahram bagi kita. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh menikahi mereka. Kemudian juga anak perempuan dari saudari kita, ya, anak perempuan dari saudari kita, ya. Maka itu juga mahram. Baik itu anak saudari sekandung, anak perempuan dari saudari seayah, atau anak perempuan dari saudari seibu. Terus ke bawah itu mahram bagi kita. Tidak boleh kita nikahi. Maka ini yang diharamkan disebabkan nasab. Kemudian juga diharamkan disebabkan dengan musaharah, akibat adanya tali pernikahan. Itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah istri ayah. Istri ayah itu mahram bagi kita. Maksudnya istri ayah itu seperti apa? Anda memiliki ayah, ibu Anda sudah meninggal. Kemudian ayah Anda ini menikah dengan wanita lain, ibu tiri Anda. Maka ibu tiri Anda itu adalah mahram bagi Anda. Termasuk ibu tiri di sini adalah istri kakek. Termasuk ibu tiri di sini adalah istri kakek. Misalnya kakeknya orang berduit, mendapat ya masih wanita usianya 20 tahun misalnya. Ya, wanita yang penting berduit, karena masalah. Iya. Wah, tampang urusan belakangan. Iya. Usianya 20 tahun, dapat 20 tahun. Kemudian Masya Allah, kakeknya meninggal. Iya. Wah, istri kakek ini sudah kaya, cantik misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun itu bukan neneknya secara langsung. Itu adalah saudari apa? Ibu tirinya. Ya. Maka disebutkan istri ayah ini termasuk ke atas. Ya, nenek kita dinikahi oleh kakek kita. Ada wanita dinikahi oleh kakek kita, maka wanita itu mahram bagi kita. Tidak boleh kita nikahi. Kemudian termasuk di sini istri kakek ini, baik kakek dari pihak ayah atau kakek dari pihak ibu. Semuanya tidak boleh. Kemudian yang disebabkan musaharah, yang kedua adalah istri anak. Ya, istri anak. Anda punya anak Anda menikah. Istrinya itu adalah mahram bagi Anda. Maka itu tidak boleh dinikahi, ya. Termasuk sampai ke bawah, ya. Istri cucu dan seterusnya.
maka itu tidak boleh. Ya, cucu bukan anak Anda, ada cucu kawin, istri cucu itu mahram bagi kakeknya. Tidak boleh dinikahi. Kemudian yang ketiga adalah ibu istri atau mertua. Maka mertua ini mahram bagi kita. Tidak hanya mertua kita aja, ibunya ibu mertua. Kakeknya neneknya istri. Neneknya istri itu juga mahram bagi kita. Neneknya istri itu mahram bagi kita. Tidak boleh kita menikahinya dan boleh kita berjabat tangan, bersentuhan, tidak ada masalah. Karena itu mahram bagi kita. Ustadz, kalau seandainya saya ceraikan istri saya, apakah mertua saya ini boleh saya nikahi karena lebih cantik daripada istri saya misalnya? Iya. Boleh nggak saya nikahi? Iya. Karena dia lebih cantik. Maka jawabannya tidak boleh. Itu muharram selama-lamanya. Bahkan istri Anda talak, mertua Anda itu mahram. Boleh Anda berjabat tangan. Boleh Anda safar bersama dia karena dia mahram. Walaupun istri Anda itu sudah Anda ceraikan, sudah berpisah. Tetap mertua itu mahram selama-lamanya. Maka tidak boleh disentuh. Artinya tidak boleh dinikahi. Adapun bersentuh, berjabat tangan tidak ada masalah. Itu seperti ibu kita. Dan termasuk juga neneknya istri. Maka itu bagian dari ummul zaujah. Maka itu adalah mahram bagi kita. Kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan musaharah adalah anak perempuan istri. Anak perempuan istri ini kalau bahasa kitanya adalah anak tiri. Anak tiri. Maka anak tiri ini anak tiri kita maka itu adalah mahram bagi kita dengan syarat ibunya pernah kita gauli. Kalau ibunya pernah kita gauli, maka otomatis anak yang dia bawa dari suami yang lain itu adalah mahram bagi kita. Maka itu adalah mahram bagi kita. Tapi kalau ibunya belum pernah digauli, kemudian terjadi perceraian, maka itu bukan mahram bagi kita, anaknya. Maka boleh Anda menikahi anak perempuannya, boleh. Maka ini adalah muharramat yang diharamkan akibat musaharah. Maka yang muharramat atau yang akibat persusuan itu diharamkan seperti pengharaman ini. Akibat persusuan itu diharamkan seperti pengharaman ini. Maka kalau ada hubungannya dengan kita sama seperti pengharaman di dalam nasab. Ya, tidak ada bedanya. Ya. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Kemudian ini adalah pengharaman selama-lamanya. Kemudian yang kedua, jenis pengharaman itu karena muakkad. Sementara. Kenapa? Karena ada sebab. Dan itu ada beberapa orang. Pertama, adalah saudari istri. Saudari istri itu tidak boleh kita nikahi kalau saudarinya masih di bawah kita, menjadi istri kita. Tapi kalau kita ceraikan, kemudian kita nikahi saudarinya, apakah boleh? Boleh. Karena pengharaman ini cuma sementara. Seperti itu pula bibi istri. Bibi istri, baik dari pihak ayah ataukah dari pihak ibu istri. Amma atau khalah istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya saudari ayah apa? Acil. Saudari ibu? Acil juga. Kan ada bedanya. Orang Banjar juga nggak sama aja lah. Kan ada bedanya kah? Kenapa? Sama aja. Biasanya bahasa Banjar ini lebih luas anunya apa? Iya. Kita harus nanya uang penghuluan ini. Biasanya ada. Baik. Maka bibi istri baik dari pihak ayahnya, saudari ayahnya,
atau bibi istri dari saudari ibunya, ini juga diharamkan karena sementara. Kalau istri itu diceraikan, maka dia boleh nggak nikah dengan bibi istrinya? Boleh. Karena ini ada pengharaman sementara. Ketika masih ada keponakannya, maka tidak boleh. Kalau tidak ada, maka tidak mengapa. Oleh karena itu, bibi istri atau saudari istri tidak boleh kita berjabat tangan, tidak boleh kita menjadi mahramnya dia dan seterusnya. Karena itu pengharamannya sementara. Berbeda dengan yang tadi yang kita sebutkan tadi, itu adalah pengharamannya selama-lamanya. Ya. Sehingga Anda boleh jadi mahram dia, boleh Anda melihat wajah dia, ya, berkhalwat dengan dia, maka tidak mengapa. Berbeda dengan bibi istri dan saudari istri. Taib. Maka di sini kalau ada wanita yang menyusui kita, maka wanita itu adalah ibu kita. Ya, maka itu seperti ibu kita. Maka termasuk dari neneknya atau ibu yang menyusui kita ini neneknya, maka itu adalah nenek kita. Ya, itu sama seperti dalam nasab. Maka ibu yang menyusui kita adalah ibu kita. Ibunya adalah nenek kita. Sebab itu pula anak perempuan dari ibu menyusui ini adalah saudari kita. Maka anak-anaknya perempuannya itu adalah keponakan kita. Pelek tidak ada bedanya dengan nasab. Ya. Termasuk itu juga adalah ya misalnya ibu dari suami wanita yang menyusui kita. Ya. Ibu dari suami wanita menyusui kita, ya. Ya, ibu menyusui kita ini punya suami, ibunya itu adalah mahram kita. Ya, sama seperti di dalam nasab tadi. Maka Anda untuk memahami pengharaman di dalam rodhoah ini, penyusuan ini, kembalikan dalam pengharaman dalam masalah nasab, sama seperti itu. Tidak ada bedanya. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar rodhoati ma yahrumu minan nasab. Ya. Dan harus diingat kaidahnya adalah yang menyusu kepada wanita tersebut. Kalau tidak pernah dia ada hubungan dengan wanita susuan, maka tidak ada hubungannya. Contoh, saya punya saudara tidak menyusu dengan ibu tersebut. Walaupun anak ibu itu adalah saudari saya, bagi saudara saya ini yang tidak pernah menyusu dengan ibu tersebut, halal dia menikahi. Karena tidak ada hubungan susuan. Ya. Taib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuharrimu min ar-radha'i illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fitam. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu huwa wal Hakim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, anak susuan belum menjadi mahram kecuali susuan tersebut yang membuat dia kenyang. Dan itu dilakukan sebelum anak tersebut disafih dari penyusuannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkannya dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini terjadi khilaf di dalam sanadnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang mauquf, yaitu perkataan Ummi Salamah, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata para ulama, walaupun dia mauquf, dia memiliki hukum secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya susuan tersebut menjadi mahram kalau dia menyusu dengan kenyang. Kalau seandainya dia menyusu tidak kenyang, dilepaskan susuan tersebut, maka itu bukan menjadi mahram atau tidak dikatakan dia saudara sesusuan. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwasanya Nabi SAW mengatakan sebelum dia berhenti disapih. Sebelum anak itu berhenti disapih dari susuannya adalah berarti sebelum 2 tahun. Kalau anak itu 2 tahun lebih kemudian disusui, maka tidak berlaku.
Ya, tidak berlaku. Walaupun 1 hari Ustadz, dua tahunnya, walaupun 1 hari. Kalau sudah berhenti 2 tahun, lebih dari 2 tahun, dan hitungan 2 tahun ini adalah hitungan bulan Arab, bukan hitungan bulan miladi. Ya, maka jika lebih dari 2 tahun, kemudian dia disusui, maka ini tidak berlaku. Karena kita katakan, radha al-kabir, susuan anak besar itu tidak ada. Kecuali sebagaimana kasus yang terjadi pada Salim. Kemudian, para ulama berselisih tentang masalah wanita yang menyusui, tetapi wanita ini dia tidak hamil. Dan juga tidak digauli oleh suaminya. Dia bersuami, tapi dia tidak dicampuri oleh suaminya dan tidak hamil. Tetapi dia keluar air susunya. Ada sebagian wanita demikian. Dia tidak hamil, tapi keluar air susunya. Ya, keluar air susunya. Apa hukumnya wanita semacam ini menyusui? Ya, menyusui seorang bayi, ya, padahal dia tidak hamil dan tidak digauli oleh istrinya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah itu dianggap saudara susuan? Wanita yang menyusui sedangkan dia tidak hamil. Ataukah bukan saudara susuan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang rajih, yang benar adalah dia adalah saudara susuan. Walaupun banyak para ulama mengatakan tidak. Itu bukan air susu, kata para ulama. Yang keluar itu bukan susu. Ya, bukan air susu yang dimaksudkan. Maka pendapat yang rajih adalah itu adalah air susu. Selama itu adalah air susu, maka dihukumi dia adalah saudara susuan. Ya, walaupun wanita ini tidak hamil dan tidak digauli oleh suaminya. Ya. Kalau wanita itu digauli oleh suaminya, ya, kemudian keluar air susu, itu wajar. Ya, itu wajar dan itu bisa terjadi. Tetapi kalau wanita tidak digauli oleh suaminya dan dia tidak hamil, maka disinilah para ulama khilaf. Karena itu air, kata mereka, bukan air susu. Iya. Tetapi itu sesuatu air yang tersimpan di tempat payudaranya, dan itu bukan air susu yang dimaksudkan. Ya. Maka yang rajih adalah itu adalah saudara susuan walaupun wanita ini ya tidak hamil. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala la radha'a illa fil haulain. Rawahu Darqutni wa Ibnu Adi marfu'an wa mauqufan wa rajjaha al-mauquf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan tidak disebut saudara sesusuan kecuali yang terjadi dalam masa 2 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Darqutni dan Ibnu Adi dengan sanad yang marfu dan mauquf. Dan mereka berdua, maksudnya Ibnu Adi dan Darqutni, menguatkan sanad ini adalah sanad yang mauquf. Hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah ini perkataan Nabi ataukah perkataan Ibnu Abbas? Yang benar ini adalah perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Rasulullah. Bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ini adalah perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas. Tetapi maknanya benar, sebagaimana disebutkan dalam hadis sebelumnya tadi, hadis Ummi Salamah, bahwasanya kata Nabi sallam tidak dikatakan saudara susuan kalau seandainya dia sudah berhenti disapih. Maka maknanya adalah makna yang benar. Berdasarkan hadis ini, para ulama mensyaratkan ya bahwasanya di antara syarat sahnya saudara susuan tersebut dilakukan pada masa bayi tersebut masih disapih. Kalau dia sudah berhenti disapihnya, ya sudah lewat dari 2 tahun disusui, maka ini tidak boleh. Artinya bukan tidak boleh di sini adalah tidak berlaku hukum saudara sesusuan. Ustadz, anaknya ini nyusu aja, ya 2 tahun lebihnya nyusu aja, kada masih disapihnya. Karena ada sebagian anak itu masya Allah 2 tahun, 3 tahun masih nyusu oleh ibunya. Bahkan sampai SD ada anak-anak itu nyusu. Iya, emang ada sebagian anak itu nyusu. Ya, sama ibunya, nggak mau pisah. Ya. Nah, ini adalah tidak berlaku jenis anak-anak semacam ini. Maka yang jadi patokannya itu adalah
tahunnya itu. Walaupun dia tidak berhenti dari ibunya menyusu 3 tahun, 4 tahun dia masih nyusu sama ibunya. Bukan patokan. Patokannya adalah 2 tahun. Kalau dia sudah 2 tahun lebih, walaupun dia masih menyusu sama ibunya tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Ya. Jadi dia sudah 2 tahun masih menyusu sama ibunya, kemudian disusui dengan orang lain, maka tidak berlaku. Karena rodhoah itu harus 2 tahun maksimalnya. Ya, maka harus sebelum 2 tahun. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la radha'a illa man anshaja al-azma wa anbata al-lahma. Akhrajahu Abu Daud. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah disebut susuan kecuali penyusuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud. Tetapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa lemah? Karena di dalam sanadnya terdapat rawi-rawi yang majhul. Pertama, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Musa Al-Hilali. Abu Musa Al-Hilali ini ada seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Kemudian yang kedua adalah ayahnya. Ayahnya Abu Musa Al-Hilali ini juga seorang yang majhul. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Abdullah bin Mas'ud, anaknya Abdullah bin Mas'ud. Ini juga tidak diketahui siapa anaknya di dalam hadis ini, tidak disebutkan. Sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama secara sepakat. Karena di dalam sanadnya terdapat rawi-rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Maka kalau kita ambil dari hadis-hadis sebelumnya, maka bisa kita ambil bahwasanya syarat saudara sesusuan itu menjadi mahram atau menjadi saudara sesusuan adalah pertama, harus disusui sebanyak 5 kali. Ya, 5 kali dia menyusu. 5 kali menyusu ini hitungannya adalah dia menyusu ketika lapar, kemudian dia berhenti ketika dia kenyang. Maka itu dihitung 1. 5 kali kayak gitu terus menerus 5 kali, ya, maka itu dianggap sudah saudara susuan. Ini syarat pertama, 5 kali. Kemudian yang kedua syaratnya adalah sebelum usianya itu lewat dari 2 tahun. Ya, kalau dia sudah lewat dari 2 tahun tidak berlaku kecuali kasus pada Salim Maula Abi Hudzaifah yang kita jelaskan pada minggu kemarin. Ya, maka ini syarat kapan orang itu dikatakan sah rodhoahnya susuannya. Taib. Kita ambil lagi, ya. Ini ada 2 hadis biar kita selesaikan malam ini. Ya. Taib. Wa an Uqbah ibn al-Haris annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihab faja'at imra'atun faqalat qad arda'tukuma fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal kaifa wa qad qil fafaraqaha Uqbah fanakahat zawjan ghairahu. Akhrajul Bukhari. Diriwayatkan dari Uqbah bin Haris radhiyallahu taala anhu. Beliau menikahi Ummu Yahya binti Abu Ihab. Lantas datang seorang wanita, ada seorang wanita datang dan berkata, aku telah menyusui kalian berdua, kata wanita ini, kepada Uqbah dan Ummu Yahya. Kemudian Uqbah pun menanyakan perkara ini kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi, wahai Uqbah, bagaimana kamu menikahinya? Padahal sudah dikatakan wanita itu dia telah menyusui kalian berdua. Kemudian Uqbah pun bertanya lagi. Kata Nabi, wahai Uqbah, bagaimana kamu menikahinya? Sudah dikatakan dia adalah saudara susuanmu. Kemudian Uqbah pun langsung menceraikan Ummu Yahya, ya. Dan dia pun menikahi wanita lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jika ada seorang menikah
dengan saudara susuannya dan sebelumnya dia tidak tahu. Sebelumnya dia tidak tahu. Kemudian terjadi pernikahan. Setelah itu diketahui ini adalah saudari susuannya, maka dipisahkan. Maka dipisahkan. Taib. Permasalahannya, Ustadz, bagaimana kalau sudah dapat anak dari saudara susuan tersebut? Maka itu secara syar'i bukan anaknya secara syar'i. Ya, secara syar'i itu bukan anaknya. Ya, maka itu tidak dikatakan anak secara syar'i. Walaupun dia tidak berdosa karena tidak tahu sebelumnya. Yang kedua, seorang wanita jika dia bersaksi bahwasanya ini adalah pernah dia susui, maka apakah diterima persaksiannya? Walaupun dia satu orang. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang paling rajih adalah diterima. Di dalam masalah radha'ah, saksi satu orang wanita itu diterima. Berbeda dengan masalah yang lainnya. Di dalam masalah radha'ah itu diterima. Kalau ada seorang wanita bersaksi bahwasanya kamu pernah aku susui Bahari, kalian berdua ini, maka diterima persaksiannya. Ya, selama wanita tersebut adalah wanita yang terpercaya. Kalau wanitanya tidak dipercaya, ya, maka tidak diterima. Ya, tidak diterima. Tapi kalau wanitanya orang jujur, kemudian dia bersaksi, maka diterima persaksiannya. Ya. Dan ini pendapat yang paling rajih. Kemudian akibat persaksiannya diterima, maka otomatis dua pasangan itu harus dipisahkan. Walaupun di dalam masalah fasakh itu tidak diterima satu orang persaksiannya. Tapi akibat radha'ah, dia bersaksi di dalam radha'ah persusuan, maka fasakh itu mengikuti. Sehingga dia harus dipisahkan. Walaupun secara asal kalau ada orang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya wanita ini telah ditalak oleh suaminya di hadapan hakim. Satu orang tidak diterima oleh hakim. Iya. Maka harus lebih dari satu orang. Tetapi di dalam radha'ah persusuan itu diterima. Ya. Mengharuskan ketika diterima persaksiannya adalah harus dipisahkan. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya yang bersaksi itu adalah wanita kafir? Dia yang menyusui. Dan kita katakan menyusui itu boleh kepada wanita kafir, bukan orang muslim. Ya. Kita katakan minggu kemarin boleh seorang disusukan kepada wanita kafir. Taib, yang bersaksi ini adalah wanita kafir. Apakah diterima persaksiannya? Maka orang kafir itu tidak diterima perkataannya. Orang kafir itu apa saja perkataannya tidak diterima dalam Islam. Persaksiannya tidak diterima. Kalau dia bersaksi tidak diterima. Kecuali dalam kondisi tertentu. Kondisi ini disebutkan oleh para ulama ketika tidak ada kaum muslimin yang bersaksi. Ya. Yang hanya mengetahui peristiwa itu hanya dia saja. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Ya. Contoh misalnya. Ada seorang safar, kemudian dia berwasiat. Dan dia berwasiat kepada orang kafir. Bahwasanya ini tolong hartaku ini disedekahkan ke masjid As-Salam misalnya. Sepertiga dari hartaku. Tidak ada yang hadir di persaksiannya dia ini kecuali orang kafir. Tidak ada yang tahu. Kecuali kafir. Apakah diterima persaksiannya? Para ulama mengatakan diterima. Walaupun ini khilaf. Kata Syekh Islam diterima. Termasuk di dalam hal ini, kalau, dan ini saya alami, ya, kurang lebih ya, mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan yang lewat. Ya, ada orang masuk Islam, seorang ibu dia masuk Islam, dan tidak ada yang mengetahui keislamannya kecuali saudaranya yang juga tidak beragama Islam. Dan ibu ini tidak cerita. Dia masuk Islam, saudaranya menyaksikan dia masuk Islam, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali saudaranya yang bukan Islam juga. Ya. Maka tidak ada yang menyaksikan, anaknya tidak ada yang tahu. Anaknya ada yang Islam, ada yang tidak. Tidak ada yang tahu. Ya, yang menyaksikan ini, yang saksinya adalah juga orang bukan Islam. Maka kondisi semacam ini, emang ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm diterima. Ya, diterima karena ketika tidak ada saksi selain orang muslim. Karena ini masalah besar. Dan ini masalah bukan masalah kecil. Ini masalah besar. Ya.
Maka ya, pada asalnya orang orang kafir itu tidak diterima apa persaksiannya di dalam Islam. Bersaksi apa saja tidak diterima. Nah, di dalam radha'ah ini apakah diterima? Maka pada asalnya tidak diterima. Kalau dia seorang wanita ya mengatakan saya menyusui dia sedangkan dia bukan seorang muslim dan tidak ada saksi atasnya, maka tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Karena asalnya radha'ah itu adalah tidak ada. Asalnya radha'ah itu tidak ada. Oleh karenanya kalau ada seorang ibu, seorang ummahat, dia ragu-ragu, ya, salah masuk. Kalau ada ummahat, ya, ragu-ragu, ya dia misalnya ada seorang ibu menyusui ragu-ragu. Saya pernah menyusui ini, kadakah? Ini saudara sesusuankah kadakah? Ragu-ragu misalnya, si dia sudah tua. Kayaknya aku baru pernah menyusuin tapi ragu-ragu. Maka asalnya dia tidak menyusui. Asalnya dia tidak menyusui. Wallahu taala alam. Taib. Terakhir kita ambil satu hadis lagi, ya bab terakhir dari radha'ah ini, susuan. Wa anzir as-sahmi qal daha Rasulullah sallam an tustarda'a al-hamqa. Akhraju Abu Dawud wa huwa mursalun wa laysat li Ziyadin suhbah. Dari Ziyad as-Sahmi dia berkata Rasulullah sallam melarang menyusukan anak kepada wanita yang pandir, wanita yang bodoh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang mursal. Kemudian sebab Ziyad bukanlah seorang sahabat, kata Abu Dawud. Hadis ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sanadnya hadis ini lemah. Kenapa lemah? Hadis ini karena Ziyad as-Sahmi ini adalah seorang rawi yang bukan sahabat. Dia meriwayatkan kepada Nabi. Kalau ada seorang bukan sahabat meriwayatkan langsung kepada Nabi, itu hadisnya mursal, dan mursal itu adalah hadis yang lemah. Maka hadis ini adalah dilemahkan oleh para ulama. Tetapi hadis ini dari sisi makna bisa dipakai. Dari sisi makna bisa digunakan. Kenapa? Karena hendaknya juga kita itu memilih wanita yang menyusui anak kita itu adalah wanita yang baik. Ya, wanita yang baik, wanita yang soleh, ya, wanita yang bertakwa, maka hendaknya kita pilih. Karena itu menjadi darah daging bagi anak tersebut dan mempengaruhi. Ya, kesolehan itu mempengaruhi. Berarti Ustadz kalau ulun susukkan dengan wanita yang bodoh, anak ulun jadi bodoh? Tidak mesti. Tetapi itu ya berpengaruh ya tentang berkembangnya seorang anak. Ya, seorang anak. Berarti kalau begitu mencari bini harus pintar, Ustaz. Kadang harus juga. Ya kayak ya padahal ini juga ranking terakhir rencana. Ya. Maka tidak harus. Tetapi seseorang itu ya yang dia cari adalah bertakwa. Ya. Apakah pintar itu salah satu kriteria perempuan yang dicari? Ya tidak. Tetapi setidak-tidaknya ya wanita tersebut dia tahu tentang kewajibannya, mengerti dia bagaimana cara mengurus anak, cara mengurus suami. Maka ini juga membutuhkan kecerdasan bagi seorang wanita. Kalau istri tersebut tidak pandai dia mengurus suaminya, tidak pandai dia mengurus anaknya, berarti dia tidak cerdas. Dia tidak cerdas. Maka dia seorang suami juga harus pandai ya ketika dia memilih seorang wanita. Bukan cerdas di sini adalah harus pintar benar kada, tetapi dia mengerti apa yang menjadi tanggung jawab dia, hak dan kewajiban dia. Karena sebagian wanita dan juga sebagian pria tidak mengerti tanggung jawabnya. Harus didikte terus. Harus diingatkan terus. Pian, tugas pian hari ini memasak. Setiap hari dijelaskan. Iya. Iya, maka ya seorang wanita juga harus tahu dia hak dan kewajibannya. Suami pun juga demikian. Dia harus tahu hak dan kewajibannya. Maka kalau mereka mengerti berdua tentang hak dan kewajibannya, maka ya ini sudah cukup ya bagi seseorang memilih kriteria seorang istri atau kriteria seorang suami. Ya sehingga ya jangan juga seorang itu berlebihan ketika mengkhidbah seorang wanita. Ya betakun, Ika making berapa bahari? Ya minta rapotnya kayak masuk pondok. Iya. Tidak, ya. Tetapi seseorang memahami dari tingkah lakunya, ya bertanya dengan temannya, bisa diketahui
ya wanita tersebut dia wanita yang penurut apa tidak, sebaliknya laki-laki pun juga diketahui. Ya. Taib. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita masuk pada bab baru minggu depan, insyaallah bab an-nafaqat, bab tentang masalah nafkah. Taib. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau yang mau bertanya. Nggih. Bisi. Iya. Beliau menanyakan ya, ibunya punya saudara tiri. Saudara tiri itu saudara seayahkah, seibukah, seperti apa? Iya, itu berarti itu mahram. Mahram. Karena anak kakek itu adalah ya, ya anak kakek itu adalah juga adalah bibi kita. Iya. Taib. Nggih. Iya. Kalau anak itu ya, jadi para ulama mengatakan bahwasanya anak yang tidak syar'i, ya anak yang tidak syar'i itu tidak dinasabkan ya, tidak dinasabkan kepada seorang ayah. Tentang masalah apakah dia mewarisi, maka otomatis kalau seandainya dia tidak syar'i maka dia tidak mewarisi. Tapi permasalahannya ini masalah khilaf ya, ada apakah boleh dinasabkan ataukah tidak. Ya. Itu sama seperti kasus anak zina. Anak zina tapi ini haram, anak zina. Ya anak dia haram ya. Tetapi apakah anak zina itu dinasabkan kepada ayahnya atau tidak? Ini juga khilaf masalah ini. Jumhur tidak dinasabkan. Walaupun Syekh Islam, Sa'id Ibn Musayyab, Ibn Taimiyah mengatakan dinasabkan kepada ayahnya kalau seandainya wanita itu tidak pernah berzina kecuali kepada laki-laki tersebut. Dan wanita itu belum menikah. Dinasabkan. Ketika kita katakan dia dinasabkan kepada ayahnya, maka berlaku hukumnya. Mewarisi dan seterusnya. Itu sama. Ya ini sama kasusnya demikian. Ini kemana tergantung ya orang itu mengambil pendapat yang mana. Dan sebetulnya hal semacam itu lebih baik diputuskan oleh seorang hakim. Ya, karena ini wewenang hakim apalagi menyangkut dalam masalah dipisahkan, kemudian hak waris dan seterusnya. Taib. Izin bertanya Ustadz, sesama anak bawaan, suami atau istri apakah menjadi mahram? Kalau anak bawaan, suami kawin lawan bini bahari, dapat anak, kemudian bini ini meninggal atau diceraikan, sedangkan istri yang baru ini pun pernah kawin lawan laki-laki lain. Kemudian entah lakinya meninggal atau cerai, dapat anak, kemudian sama-sama menikah dengan laki-laki ini. Jadi punya anak, bawa anak dari laki ini, yang suami bawa anak dari istri lain. Anaknya ini apakah mahram? Jawabannya tidak mahram. Apakah dia boleh menikah? Boleh. Boleh dia menikah. Ya tidak mengapa karena dia bukan mahram. Ya bukan mahram. Taib. Bolehkah seorang ayah menikahi kakak dari istri anak? Boleh. Seorang ayah menikahi kakak dari istri anak boleh. Dia punya anak, menikah, istrinya itu punya kakak. Kakak istri anak tersebut dia dinikahi. Itu boleh nggak ada masalah. Ya karena itu bukan mahram. Taib. Mungkin pusing ya kakak istri. Ya. Jadi seorang ayah punya anak. Saya punya anak namanya Abdullah. Anak saya Abdullah ini punya istri namanya Aisyah. Aisyah ini punya saudari namanya Fatimah. Bolehkah saya menikahi Fatimah? Ya, boleh, tidak ada masalah. Semacam itu. Ya, taib. Ustadz, apabila menabung di bank syariah yang lebih halal secara mudharabah atau secara wadiah?
Oh, beliau menanyakan apakah kita sistemnya mudharabah atau wadiah? Lebih bagus wadiah aja. Sistem wadiah. Kalau pengen di bank-bank sekarang, lebih baik itu secara wadiah itu lebih ringan ketimbang secara mudharabah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menggadaikan tanah persawahan dengan seseorang dan hasil sawah tersebut diambil oleh pihak penggadai? Tidak boleh. Tidak boleh seseorang menggadaikan sesuatu kemudian diambil manfaatnya dari pihak penggadai. Ini tidak boleh. Karena gadai itu asalnya utang, tetapi dengan adanya jaminan. Ya, sedangkan hukum asal utang itu tidak boleh mengambil faedah, makanya tidak boleh. Taib, bolehkah tanah persawahan kita digarap pihak lain dan sistem sewa misalnya tiap borong disewa dengan 2 belek padi, atau ujo orang kita kampung dikaronakan, dikarungkan kah? Dikaronakan itu apa? Ulun nih bahasanya ada tahun apa? Iya. Ya. Ya. Ya kalau dengan sistem sewa ya, dia misalnya dia punya tanah kemudian disewa oleh orang. Kemudian sistem sewanya adalah dibayar dengan 2 blek baras. Kan kayak gitu bahasanya. Pokoknya 1 petak itu 2 blek baras disewa. Boleh tidak? Boleh, enggak ada masalah. Kalau dia sistemnya sewa, itu berarti dia meminta upahnya 2 blek baras. Berarti kalau misalnya dia punya berapa petak tanah, berapa blek, enggak ada masalah. Ya tidak mengapa. Lain ini bagi hasil. Kalau dia bagi hasil ini kada boleh. Karena mungkin ada sawah di tanah tertentu itu berhasil panennya. Ini tidak berhasil. Tapi kalau sistem sewa tidak ada masalah. Dia mengambil apa? Ya mengambil sewanya dengan sistem tanah itu berapa blek gitu misalnya, tidak mengapa. Walaupun misalnya gagal panen yang nih, tetap dia bayar sewaannya. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana seorang akhwat dan sudah menikah. Ana ingin bertanya, siapa sajakah mahram ana di keluarga suami ana? Karena ana sering merasa ragu ingin bersalaman dengan keluarga suami ana. Atau atas jawabannya ana ucapkan jazakallahu khair. Tadi sudah ulun jelaskan. Yang pertama adalah mertua anti itu adalah mahram. Mertua anti itu adalah mahram. Terus ibunya bapaknya mertua terusnya itu adalah mahram. Sampai seperti itu juga bapaknya ibu mertua juga mahram anti, ya. Juga mahram anti, terus ke atas juga mahram, ya, juga mahram. Adapun saudara mertua dan semisalnya itu bukan. Ya, saudara mertua itu bukan, ya. Saudara mertua anti itu bukan, ya. Sama juga saudara mertua ibu mertua juga bukan. Tapi kalau bapaknya terus ke atas itu mahram, ya. Ya itu aja. Ya, itu aja, ya. Kemudian ya sudah, itu yang mahram. Apakah boleh kawin nikah antara adik laki-laki, antara adik laki kita dengan adik perempuan istri? Adik laki-laki kita dengan adik perempuan istri boleh, kan ada masalah. Tidak mengapa. Ya. 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 Ini mungkinnya kada boleh ya, karena lebih cantik adiknya. Apakah boleh pernikahan sepupu sekali? Boleh, kan masalah. Nikah dengan sepupu itu kada apa-apa. Kenapa pengen jadi ragu berataan? Iya, boleh, kada masalah ya. Tidak, menikah sepupu itu tidak mengapa. Ya, diperbolehkan. Wallahu taala alam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.